Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan sedikit bercerita tentang kisah Ashabul Kahfi. Pernahkah kamu mendengar cerita mencengangkan tentang Ashabul Kahfi ini? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Kisah Ashabul Kahfi bercerita tentang 7 pemuda yang tertidur selama kurang lebih 309 tahun. Latar waktu cerita tersebut disebut-sebut terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Bila kisah ini nyata, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, orang-orang di masa lalu bisa hidup sampai ratusan tahun. Itu yang pertama ya. Yang kedua, orang-orang ini mengalami suatu kejadian yang kini terkenal dengan fenomena parallel world. Mana yang benar? Tak perlu menganalisa karena sulit untuk dibuktikan. Mari kita kenang saja kisah Ashabul Kahfi tersebut dan kita maknai sebagai sebuah tanda bahwasannya kekuasaan Sang Maha Pencipta itu maha besar. Kisah awal Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi dimulai dari ketika 7 pemuda sedang tidur di dalam gua. Mereka dibangunkan dan keluar dari gua tersebut. Ketika sampai di kota, ketujuhnya heran. Kotanya sudah berubah dari terakhir kali mereka tinggalkan. Peristiwa ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, dan kisah ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi, yaitu kurang lebih kisahnya, ringkasnya, semua dimulai dari keberadaan raja yang menyembah berhala. Jadi ada raja yang menyembah berhala di zaman itu di kota tersebut. Raja dan pasukannya menyerbu kota Ephesus. Raja itu bernama Dictanius yang berasal dari Romawi, itu berhasil menguasai kota Ephesus. Jadi itu kisah awalnya ya. Akan tetapi sebagian rakyat tertentu saja menolak, termasuk ketujuh pemuda tersebut. Nah, mereka bersembunyi dari kejaran pasukan raja. Supaya tidak terbunuh, mereka bersembunyi di dalam gua. Nah, inilah awal mereka bersembunyi dalam gua ya. Mereka tertidur lalu bangun 309 tahun kemudian. Kota mereka tentu saja sudah berubah, tidak lagi mengalami perang, tapi mereka sudah tidak berada di kota yang sama dengan yang mereka kenal terakhir kali. Nama 7 pemuda Ashabul Kahfi tersebut adalah: yang pertama Maxalmena, kedua Martinus, ketiga Castonus, keempat Bayrunus, kelima Danimus, keenam Yatbunus, dan yang ketujuh Tamlika. Kisah mereka kemudian dikenal dengan nama Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini tertuang dalam surat Al-Kahfi ayat 10-11. Ringkas ceritanya yang tersebut dalam Al-Quran seperti itu. Intinya apa? Hal tersebut menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menidurkan manusia selama 309 tahun tanpa makan dan minum, dan masih bisa tetap hidup, dan bangun pun juga masih punya tenaga. Itu salah satu cerita yang bisa sebagai lantaran peningkatan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan kebesaran-kebesarannya kepada kita. Maka kita sebagai hamba biasa, manusia biasa, ketika mendengar kisah-kisah teladan yang luar biasa, seharusnya, sepatutnya kita juga harus semakin menambah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita semua semoga hajat kita terkabulkan oleh Allah dan iman kita selalu dijaga oleh Allah dan selalu diberikan keimanan, keislaman, dan keihsanan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.